Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak kita melihat pemandangan malam, ya. Sekali-kali kita bikin konten di malam hari. Ketika kita berada di malam hari, tentu yang kita butuhkan adalah cahaya. Kita lihat di sekitar kita, nampak keindahannya dan menjadi tujuan orang-orang menyaksikan dan menikmatinya karena adanya cahaya. Kita tidak bisa bayangkan ketika tempat ini sudah tidak ada cahayanya, tentu tidak akan menjadi sorotan atau tidak akan didatangi orang-orang untuk menikmati pemandangan yang ada di dalamnya. Dan hakikat kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah suatu perjalanan yang membutuhkan cahaya. Dulu di zaman jahiliyah manusia hidup di atas kegelapan. Kegelapan kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Kemudian Nabi SAW diutus dengan lentera wahyu untuk menerangi umat. Oleh sebab itulah Nabi SAW disebutkan sebagai seorang yang memberikan cahaya. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad, mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan sebagai dai, penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai siraj, sebagai lentera yang menerangi. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada manusia Al-Quran yang juga merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum nura, telah datang kepada kalian cahaya, wa kitabim mubin, dan kitab yang sangat jelas, yaitu Al-Quran ini. Maka Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang, ya, di kegelapan dunia ini. Oleh sebab itulah seorang yang ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya dalam hidupnya, tentunya dengan mengikuti jalan Nabi SAW yang kata beliau, taraktukum an mitril baydha, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian seperti permisalan atau terangnya putih, yang sangat terang. Lailuha kanahariha, lailuha kanahariha, malamnya sudah seperti siangnya. Ya, kalau sekarang masih nampak sekali malamnya, ya, karena masih ada kegelapan-kegelapan. Adapun agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, terangnya sangat benderang sekali, sehingga malamnya seperti siangnya, sangat terang, tidak ada perbedaannya. Dan mengikutnya seorang terhadap petunjuk Nabi, mengikut kepada atau mengambil cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya berupa wahyu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, akan menentukan pula bagaimana ia kelak di akhirat mendapatkan cahaya tersebut. Di alam kuburnya dia akan mendapatkan kegelapan, dan dia akan diterangi dengan cahaya ketika dia mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Demikian pula di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, "Al-zulm inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kegelapan atau kezaliman di dunia itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Di hari kiamat seorang akan mendapatkan kegelapan ketika seorang memenuhi hidupnya di dunia dengan kezaliman demi kezaliman. Namun jika dia memenuhi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal tersebutlah yang akan menjadikan hidup di akhiratnya penuh dengan penerangan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka Jahannam menuju sorga, maka mereka akan melewatinya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka atau mereka berjalan, di hadapan mereka ada cahaya dan di sebelah kanan mereka pun ada cahaya.
sehingga mereka pun mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap orang bersemangat untuk mengikuti petunjuk cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, lentera kenabian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.